semua, di siang hari ini kami akan melakukan mini riset di salah satu sekolah SD, yaitu Sekolah SD Negeri 064025 di Jalan Flamboyan Raya Medan. Dan di kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai kepala sekolah tentang evaluasi pembelajaran yang ada di Sekolah SD Negeri 064025 tersebut. Adapun topik pembahasan atau identifikasi masalah yang akan kami wawancara, yaitu yang pertama, apakah sekolah ini tetap melakukan evaluasi pembelajaran? Yang kedua, dalam melakukan evaluasi pembelajaran, apakah lebih dulu dilakukan perencanaan? Yang ketiga, dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang dilakukan, apakah ada menemukan kendala? Yang keempat, ketika evaluasi pembelajaran dilakukan, apakah ada monitoring dalam evaluasi pembelajaran? Yang kelima, ketika dilaksanakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dalam evaluasi pembelajaran, apakah dilakukan pengolahan datanya? Yang keenam, bagaimana cara sekolah membuat laporan hasil evaluasi? Yang ketujuh, kepada siapa dilaporkan hasil evaluasi tersebut? Yang kedelapan, apakah hasil evaluasi pernah diterapkan di sekolah ini? Demikianlah topik pembahasan dan identifikasi masalah yang akan kami ajukan pada wawancara kami kepada Kepala Sekolah di Sekolah Negeri 064025. Selamat menyaksikan semua. Yang pertanyaan pertama saya di sini, apakah sekolah ini tetap melakukan evaluasi pembelajaran? Evaluasi tetaplah penilaian kan di dalam kelas. Misalnya nilai seperti yang saya sedang bicarakan adalah salah satu contoh evaluasi dari siswa. Kemarin kan baru melaksanakan PTS semester ganjil. Inilah dia salah satu bentuk evaluasinya. Ada juga penilaian harian. Penilaian harian itu dia evaluasi yang dilakukan kepada siswa setiap bulan. Jadi setiap habis pembelajaran satu tema, ujian. Nah, itu jenis evaluasi. Bisa juga dia selama pembelajaran berlangsung diskusi, tanya jawab. Ya. Itu dalam melakukan evaluasi pembelajaran, apakah lebih dulu dilakukan perencanaan? Ya, haruslah. Kalau nggak kita rencanakan nanti bingung kita waktu melaksanakan bersama siswa di dalam kelas kan. Iya, mengikuti apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita rencanakan di RPP. Dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang dilakukan, apakah ada menemukan kendala? Kendala pasti ada. Misalnya kita sudah memberi materi kepada anak belum menguasai. Kemudian ada miskonsepsi, apa yang mereka pahami dengan apa yang kita sampaikan itu berbeda. Selanjutnya Bu, ketika melakukan evaluasi pembelajaran, apakah ada monitoring dalam evaluasi pembelajaran itu? Siapa yang melakukan monitoring? Iya. Monitoring ini artinya apa? Pemantauan itu refleksi lah gitu, ya. kurang lebih. Jadi setelah kita melakukan evaluasi seperti inilah kan nilai dikumpulkan, kita merekap nilai. Nanti kalau misalnya dari hasil yang diperoleh anak-anak ini kan kita tahu siapa yang mencapai batas KKM, siapa yang tidak. Nah dari sinilah kita monitoring. Nah itulah namanya refleksi kan. Apakah pembelajaran yang sudah kita lakukan kemarin sudah sampai kepada anak atau belum secara maksimal. Kalau misalnya belum, tergantung nilai dia tadi, maka kita lakukan remedial. Selanjutnya Bu, ketika dilaksanakan tadi perencanaan itu, pelaksanaan monitoring dalam evaluasi pembelajaran itu, apakah dilakukan pengolahan datanya gitu, misalnya disimpan dalam bentuk file atau? Iya, pengolahan datanya seperti ini. Kalau metode saya lakukan dulu secara manual. Ya, lakukan secara manual, kita koreksi, kita kasih skor, kita kasih nilai seperti ini, nilai yang sudah ada. Kemudian baru kita rekap, kita masukkan ke dalam laptop, kita simpan dalam bentuk file. Supaya kan nanti nilai itu akan dipakai kembali untuk tahap bulanannya, tahap semesternya. Ini kan masih PTS. Jadi setiap bulan ada nilai kita simpan. PTS ada nilai kita simpan.
nanti waktu semesteran ya itu kan direkap kembali dengan matanya kan, itu lagi ya. Iya, pengumpulan data. Setelah itu Bu, bagaimana cara sekolah membuat laporan hasil evaluasi? Laporan hasil itu dirapor. Iya, ada rapor setiap 6 bulan. Rapor bulanan pun ada, tapi jarang kita kasih ke anak-anak. Iya, jarang kita kasih ke orang tua kalau rapor bulanan. Ada seperti PTS ya, ada. Ya, jadi nilai bulanan itu kan dia nilai pribadi. Jadi kita simpan. Lalu kita laporkan. Yang kita laporkan itu biasanya di setiap semester. Ganjil, genap. Yang setiap anak-anak terima rapor, ya kan? Rapor semester ganjil, rapor semester genap atau kenaikan kelas. PTS itu penilaian pada semester. Kalau nanti ini bulan 10 kemarin kan PTS, jadi setiap satu semester itu kan kalau di kelas 6, kelas tinggi ada 5 semester. Jadi PTS itu dia berjalan untuk 2 tema yang sudah selesai. Nanti sisa temanya akan diujikan lagi atau dievaluasi di akhir semester, jadi di bulan 12. Itulah yang dijadikan laporan. Selanjutnya Bu, setelah dibuat laporan itu kepada siapa diberikan laporan? Kepada orang tua. Orang tua siswa harus dilaporkan kepada orang tua siswa supaya orang tua siswa tahu perkembangan anaknya. Jadi mereka pun bisa melakukan kolaborasi dengan kita dari sekolah dan orang tua dari rumah. Yang terakhir itu Bu, apakah hasil evaluasi ini selalu diterapkan di sekolah ini? Selalu harus ada evaluasi, harus ada refleksi kembali, dan harus ada pelaporan. Karena itu harus terus berjalan. Kalau nggak berjalan pelaporan, orang tua kan menuntut mana hasil kerja anak saya Bu selama dia bersekolah. Oke, siap. Sudah selesai. Bingung kakak. Thank you. Sekian video wawancara mini resep kami tentang evaluasi pembelajaran di salah satu sekolah SD, yaitu di SD Negeri 06 4025. Terima kasih semua telah